Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Oke gas, kita nyak mundur, kita tetap gas. Hanya cinta pandangan pertama. Kaget. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah pengantar ilmu pertanian dan dasar-dasar agribisnis. Dosen pengampu, Ibu Erni Kasim, SPMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, NPM 23030225, kelas 1A, mahasiswa semester 1, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Universitas Pongri Magelang. Nice. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, mata kuliah pengantar ilmu pertanian tentang sejarah pertanian. Secara umum, sejarah pertanian dimulai sejak nenek moyang, turun dari pepohonan, mulai hidup berburu dan nomaden atau berpindah. Pemukiman permanen adalah gua yang merupakan petunjuk awal dari perkembangan pertanian sosial, budaya, dan lain sebagainya. Revolusi pertanian dari berburu dan bercocok tanam secara menetap dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ekstensifikasi pertanian. 2. Hewan dijinakkan dan diternak. 3. Tenaga kerja manusia sangat berharga. Manusia dulu hanya memiliki dua kebutuhan, yaitu bertahan hidup dan mempertahankan keturunan. Kebutuhan bertahan hidup dilakukan dengan makan. Ketersediaan makan banyak seperti baik berupa bagian dari tumbuhan maupun hewan, termasuk ikan. Sedangkan pada kebutuhan dalam mempertahankan keturunan dilakukan secara seks. Bertambahnya jumlah manusia tersebut akan mempercepat habisnya pangan yang ada di alam sekitar mereka. Untuk memenuhi kebutuhannya, mereka berpindah-pindah tempat. Perpindahan tersebut tidak lagi dapat memecahkan masalah karena jumlah manusia sudah tidak seimbang lagi dengan persediaan pangan secara alami. Akhirnya mereka mulai berpikir untuk mengetahui mengapa masalah itu timbul serta berusaha memecahkannya dengan cara atau tindakan yang menurut ukuran sekarang sangatlah sederhana. Imagination. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pertanian usaha dan usaha tani. Pertanian dalam arti sempit dinamakan pertanian rakyat, sedangkan pertanian dalam arti luas meliputi pertanian dalam arti sempit, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Secara garis besar, pengertian pertanian dapat diringkas menjadi 1. Proses produksi, 2. Pertanian atau usaha, 3. Tanah, tempat usaha, 4. Usaha pertanian. Menurut Soeharjo, tahun 1993 menyatakan ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk pembinaan usaha tani. 1. Organisasi usaha tani yang difokuskan pada pengelolaan unsur-unsur produksi dan tujuan usaha. 2. Pola pemilihan tanah usaha tani. 3. Kerja usaha tani yang difokuskan pada distribusi kerja dan pengangguran dalam usaha tani. 4. Modal usaha tani yang difokuskan pada promosi dan sumber modal petani. Faktor berpengaruh terhadap usaha tani dapat digolongkan dalam 2 hal sebagai berikut. A. Faktor dari dalam usaha tani meliputi 1. Petani pengolah, 2. Tenaga tempat usaha tani, 3. Tempat kerja yang digunakan dalam usaha tani, 4. Modal yang dibutuhkan dalam usaha tani, 5. Tingkat teknologi yang digunakan dalam usaha tani, 6. Kemampuan petani dalam mengalokasikan penerimaan keluarga, 7. Jumlah anggota keluarga. B. Faktor dari luas usaha tani. 1. Tersedianya sarana transportasi dan komunikasi. 2. Aspek-aspek yang menyangkut pemasaran hasil dan bahan usaha tani mulai dari harga hasil saprodi dan lain-lain. 3.
fasilitas kredit. 4. Sarana penyuluhan bagi petani. A few moments later. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua tentang dasar-dasar agribisnis. Pengertian agribisnis. Agribisnis memiliki dua kata, agri dan bisnis. Agri adalah pertanian dan bisnis adalah usaha. Jadi bisa disimpulkan bahwa agribisnis adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian. Nah, agribisnis juga mempunyai 5 subsistem. 1. Subsistem sarana produksi yang meliputi lahan, benih, alat pertanian, dan modal dan tenaga kerja. 2. Subsistem kegiatan produksi, mulai dari pengolahan lahan, menanam, memelihara, pemupukan, sampai panen. 3. Subsistem pasca panen atau pengolahan hasil. 4. Subsistem pemasaran. Subsistem pemasaran ini ada 3 yang pertama distribusi, yang kedua pasar, dan yang ketiga promosi. 5. Subsistem penunjang. Subsistem penunjang adalah hal-hal yang dapat menunjang kegiatan pertanian. Salah satu subsistem yang menunjang pertanian, bank, pemerintah, konsultan, atau penyuluhan pertanian. Nice. Thank you. I'll say goodbye soon, though it's the end of the world. Don't blame yourself now, and if